Yo, what's up everyone? Selamat datang kembali di After Office Talk, tempat kita ngobrolin segala hal yang biasanya baru kepikiran pas kita udah capek kerja, tapi nggak bisa tidur. Bareng gue, host kalian yang paling penasaran sedunia. Dan hari ini, wah gue excited banget sih. Topik kita hari ini tuh kayak holy grail buat semua budak korporat atau freelancer di luar sana. Kita bakal bahas soal cereng-cereng, work-life balance versus work-life integration. Mana sih yang sebenarnya bikin kita nggak gila? Halo, thanks ya udah diajak ke After Office Talk. Tapi jujur nih, pas lo mention topiknya di WhatsApp kemarin, gue sempat mikir, aduh topik ini lagi. Kayaknya tiap tahun kita bahas ini terus, tapi tetap aja orang-orang pada burnout. Jadi gue rada skeptis sih, kita mau bahas solusi nyata atau cuma mau nambahin teori baru yang ujung-ujungnya nggak kepake di kantor. Waduh, baru menit pertama lo udah ngegas aja nih, Dim. Tapi gue suka kejujuran lo. Emang bener sih, jargon work-life balance itu udah kayak lagu lama yang diputar terus-menerus sampai bosan kan? Cuma masalahnya, Dim, banyak teman-teman gue, termasuk gue sendiri nih, masih sering rasa bersalah. Kayak kalau gue lagi asik nonton series malam-malam terus ada notif Slack masuk, gue tuh bingung. Mau cuek tapi takut besok kena semprot, mau bales tapi kok kayak gue nggak punya hidup. Lo ngerasa gitu juga gak sih? Nah, itu dia poinnya. Lo ngerasa bersalah karena lo masih percaya sama konsep balance yang kaku banget. Seolah-olah hidup lo itu timbangan. Kalau lo kasih berat ke kerjaan, hidup lo jadi enteng. Begitupun sebaliknya. Makanya gue skeptis sama istilah balance. Kayaknya itu tuh janji manis perusahaan biar kita nggak komplain aja. Padahal realitanya, mana ada yang benar-benar seimbang 50-50? Mana ada? Bentar. Jadi maksud lo, konsep work-life balance itu sebenarnya cuma mitos yang dijual ke kita biar kita tetap waras pura-pura gitu. Wah gila sih kalau benar. Tapi kan konsep itu tujuannya baik, Dim. Biar kita ada batasan antara kantor sama rumah. Biar pas nyampe rumah, kita tuh ya jadi manusia, bukan jadi pegawai nomor sekian. Lo nggak setuju sama batasan itu? Bukan gak setuju sama batasannya, tapi gue gak setuju sama cara pandangnya. Masalahnya, dunia kita sekarang tuh udah beda. Lo kerja dari rumah, lo meeting lewat Zoom, HP lo selalu di tangan. Batasannya udah kabur banget. Terus lo mau maksa narik garis tegas di tengah-tengah kekacauan itu, ya makin stres lah lo. Makanya sekarang orang-orang mulai heboh soal work-life integration. Tapi ya itu, gue juga masih agak, gimana ya, ragu juga sih sama istilah baru ini. Integration. Oke, ini kata yang sering banget lewat di feed LinkedIn gue belakangan ini. Tapi jujur, gue masih agak burem nih. Bedanya apa sih sama balance? Apa integration itu artinya gue boleh balas email sambil nemenin anak main? Atau gue boleh ngerjain laporan pas lagi di konser? Kalau gitu mah malah nggak ada istirahatnya dong. Itu mah namanya kerja terus-terusan, gila aja. Ya nggak gitu juga konsepnya. Tapi emang benar, resiko integration itu ya jadi selalu on. Tapi logikanya gini, daripada lo stres berusaha misahin dua hal yang sebenarnya udah nyampur, mending lo cari cara gimana keduanya bisa jalan barengan tanpa bikin lo pengen resign tiap Senin pagi. Tapi ya itu, teorinya emang manis banget. Prakteknya, gue masih belum yakin 100% sih kalau ini solusi buat semua orang. Wah, ini seru nih. Gue mulai nangkep nih arah pikir lo yang kritis banget. Jadi, di satu sisi kita punya balance yang mungkin udah nggak relevan sama zaman now. Tapi di sisi lain ada integration yang kelihatannya modern, tapi sebenarnya berisiko bikin kita kerja 24 jam. Bener-bener dilema ya. Gue pengen bedah lebih dalam sih. Sebenarnya ada nggak sih jalan tengahnya? Atau jangan-jangan kita emang cuma perlu belajar buat bilang enggak? Nah, itu poin yang lebih logis. Masalahnya bukan di balance atau integrationnya, tapi di kontrol kita atas waktu itu sendiri. Tapi ya, lo tau lah di mana tekanan di dunia profesional sekarang. Ngomong enggak itu enggak segampang ngetik status di Twitter kan? Ada bos yang galak, ada target yang harus dikejar. Ribet lah pokoknya. Gila, bener banget. Oke, tahan dulu emosinya, Dim. Gue makin penasaran nih. Sobat After Office Talk, dengerin kan gimana skeptisnya tamu kita satu ini. Tapi justru itu yang bikin menarik. Kita bakal balik lagi setelah ini buat bener-bener bongkar. Apa sih bedanya secara teknis antara balance dan integration, dan mana yang sebenarnya lebih sehat buat mental kita yang udah tipis ini. Jangan kemana-mana, tetap di After Office Talk. Oke, balik lagi ya. Tadi kan lo nanya bedanya secara teknis. Gini, bayangin work-life balance itu kayak timbangan kuno.
Ada sekat tegas antara kantor sama rumah. Jam 5 teng, laptop tutup. Lo jadi manusia biasa lagi. Nah, kalau work-life integration itu kayak smoothie. Semuanya nyampur. Lo bisa balas email sambil nunggu anak les, tapi lo juga bisa nge-gym jam 2 siang pas orang lain lagi meeting. Kedengerannya enak kan? Bebas banget gitu loh. Wah, kalau dengar penjelasan lo barusan sih, integration kayaknya menang telak dong. Lebih fleksibel, nggak kaku. Gue pribadi sih jujur lebih milih bisa kerja dari kafe sambil nyantai daripada dikurung di bilik kubikel 8 jam nonstop. Emang risikonya apa sampai lo skeptis banget? Nah, ini dia jebakannya. Masalahnya, pas lo nyampur kerjaan sama kehidupan pribadi, lo sering lupa matiin blendernya. Batasannya jadi kabur. Akhirnya apa? Lo nggak pernah benar-benar off. Pas lagi makan malam sama keluarga, otak lo masih mikirin revisi. Pas lagi liburan, lo masih gatel buka Slack. Itu yang gue bilang tadi, integration itu seringkali cuma istilah keren buat kerja 24 jam, kalau kita nggak punya kontrol diri yang kuat. Bentar-bentar, jadi maksud lo integration itu malah lebih bahaya buat mental health. Padahal kan katanya itu solusi buat generasi kita yang mobilitasnya tinggi banget. After office talk banget nih bahasanya, makin panas. Bukan lebih bahaya sih, tapi high risk, high reward. Kalau lo orangnya disiplin parah, integration itu surga. Tapi jujur aja, berapa banyak sih dari kita yang bisa benar-benar disiplin? Kebanyakan malah jadi burnout, karena ngerasa harus standby terus. Sedangkan balance emang kesannya jadul, tapi dia kasih kita struktur. Manusia itu butuh struktur, butuh momen di mana kita bilang ke diri sendiri, oke, peran gue sebagai karyawan udah selesai buat hari ini. Sekarang gue mau jadi diri gue sendiri. Gila, bener juga sih. Gue ngerasain banget tuh, kadang pas lagi scroll sosmed malam-malam, tiba-tiba ada notif kerjaan masuk. Langsung deg-degan, mood langsung hancur. Berarti kesimpulannya gak ada yang benar-benar sempurna ya. Terus mana nih yang lebih sehat buat mental kita yang, ya lo tahu sendirilah, udah setipis tisu dibagi dua gini? Menurut gue ya, yang paling sehat itu bukan milih salah satu, tapi punya work-life boundary. Mau lo pakai sistem balance atau integration, kalau lo nggak punya batasan atau enggak yang tegas, lo bakal tetap hancur. Masalah mental itu bukan soal kapan lo kerja, tapi soal seberapa besar kendali yang lo punya atas waktu lo sendiri. Jangan sampai teknologi yang harusnya bantu kita kerja lebih efisien, malah bikin kita jadi budak yang nggak bisa lepas dari layar. Gila, work-life boundary. Itu keywordnya ya. Jadi bukan soal sistemnya, tapi soal gimana kita pasang pagar buat diri kita sendiri. Gue dapat banget sih poin lo, Dim. Kadang kita terlalu sibuk nyari istilah keren, sampai lupa kalau kita itu manusia, bukan mesin yang bisa di-upgrade memorinya terus-terusan. Tepat banget. Pesen gue sih buat sobat After Office Talk, jangan mau didefinisikan sama kerjaan lo doang. Lo itu lebih dari sekedar title di LinkedIn atau angka di slip gaji. Kalau lo ngerasa udah mulai nggak bisa bedain mana waktu buat diri sendiri dan mana buat bos, itu tandanya pagar lo udah roboh. Perbaiki pagarnya sekarang, sebelum mental lo yang benar-benar roboh. Wah, dalam banget closingnya. Asli, gue merinding dikit. Oke deh, Sobat After Office Talk, itu tadi obrolan daging banget bareng Dimas. Intinya, balance atau integration itu cuma alat, tapi kendalinya tetap ada di tangan lo. Jangan lupa buat napas, jangan lupa buat hidup, karena kantor bakal tetap jalan tanpa lo. Tapi hidup lo nggak bakal jalan kalau lo nya nggak ada. Gue pamit, Dimas juga pamit. Sampai ketemu di episode After Office Talk selanjutnya. Ciao!